kasih atas kehadirannya untuk melaksanakan kegiatan BKP kita pada hari ini. Silahkan teman-teman duduk senyaman mungkin karena kita akan bersama selama 50 menit ke depan membahas topik yang akan kita bahas. Nah teman-teman, sebelum kita melakukan kegiatan, ada baiknya kita berdoa agar kegiatan kita dilancarkan. Untuk yang beragama Kristen, saya akan pimpin, dan agama lain silahkan mengikuti. Mari kita bersatu dalam doa dan memohon pada Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang terhormat dalam kerajaan surga, terima kasih buat kita Tuhan yang berkumpul di sini untuk melaksanakan BKP kami. Tuhan Yesus, berkatilah setiap kegiatan yang kami lakukan agar dapat bermanfaat bagi kami ke depannya. Terpuji dan dimuliakan namamu dan sepanjang segala masa. Amin. Nah teman-teman, kan kita melakukan kegiatan BKP nih. Apa sih BKP itu? BKP adalah salah satu bentuk layanan untuk memperluas wawasan atau pengetahuan tentang topik yang akan dibahas. Nah tujuannya apa? Tujuan melakukan kegiatan BKP ini agar kita dapat menyikapi segala sesuatu yang terjadi dengan cara yang positif. Nah lalu bagaimana cara pelaksanaannya? Di sini nanti saya akan bertanya. Nah teman-teman yang ingin berpendapat silahkan angkat tangan. Nanti saya akan pilih siapa yang bisa berpendapat duluan. Sekarang kita akan masuk ke topik yang akan kita bahas, yaitu mengenai suntuk membereskan bekas banjir. Menurut teman-teman sekalian, kenapa sih topik ini penting untuk dibahas? Ada yang mau berpendapat? Oke, baik, silahkan Saudara Ais terlebih dahulu. Jadi menurut saya kenapa penting untuk dibahas itu karena bekas banjir gitu ya, itu kan kotor, jadi mempengaruhi penglihatan, mempengaruhi kenyamanan kita juga gitu. Jadi alangkah baiknya kita untuk membersihkan bekas banjir itu. Baik, terima kasih pendapatnya. Silahkan Saudari Aisyah. Alisa. Pendapat dari saya, untuk kenapa kita harus mempelajari tentang topik tadi untuk membersihkan bekas banjir. Yang pertama, beberapa bulan ini kita tahu bahwa Kota Medan bahkan kampus kita sendiri sering kebanjiran. Banyak dari masyarakat yang open terhadap bekas banjir itu. Jadi kenapa kita penting membahas ini agar kedepannya setiap orang meningkatkan rasa pedulinya kepada bekas banjir sendiri, karena bekas banjir ini banyak sekali hal buruk yang bakal terjadi kalau bekas banjir itu kita biarkan. Baik, terima kasih atas pendapatnya. Silahkan Saudari Esther. Kenapa topik ini penting dibahas? Kalau kita tahu bekas banjir itu kan kotor, bisa menimbulkan banyak penyakit. Nah kalau dibilang suntuk di sini, harusnya kita lebih peduli. Kenapa kita harus suntuk? Untuk demi kebaikan kita bersama ke depannya. Harusnya kalau udah tahu itu kotor, harusnya kita lebih peduli agar lingkungan kita bersih dan supaya kita nggak terkena penyakit. Baik, terima kasih atas pendapat teman-teman semua. Benar yang teman-teman bilang, kita harus lebih aware ya, harus lebih sadar terhadap kebersihan lingkungan kita. Kemudian kita masuk ke faktor penyebab. Menurut teman-teman sekalian, apa sih faktor penyebab seseorang ini suntuk membereskan bekas banjir? Ada yang mau berpendapat? Silahkan Saudari Esther. Kenapa apa faktor penyebab dari suntuk membersihkan banjir? Mungkin karena udah terkena banjir dia capean ya, jadi dia malah bekerja lagi. Kayaknya nanti aja yang membuat itu yang tadi aku bilang jadi sarang penyakit. Kalau dinanti lebih baik kita langsung bekerja supaya tidak ada nanti penyakit. Baik, terima kasih. Ada yang ingin berpendapat yang lain? Silahkan Saudari Ais. Mungkin karena ada pekerjaan lain yang lebih mendesak gitu kan, jadi dia berpikir udahlah nanti aja gitu. Lama kelamaan dia akan merasa jenuh sendiri, dia kayak merasa udahlah itu gitu. Jadi suntuk duluan dia, padahal sebenarnya tadi tuh karena ada pekerjaan lain dia tunda-tunda, akhirnya dia malas. Oke, terima kasih pendapatnya. Ada yang ingin berpendapat lagi? Silahkan Saudari Helmina. Mungkin pendapat saya karena lingkungannya terlalu banyak yang untuk dibersihkan, bisa jadi dia selalu memikirkan di tempatnya yang kotor itu, jadi suntuk duluan. Ya benar sekali seperti yang Saudari Helmina katakan. Kemudian kita masuk ke dampak. Menurut teman-teman, apa dampak dari seseorang ini untuk membersihkan bekas banjir? Silahkan
kemudian saudari Rika. Ya, mungkin menurut saya dampak dari untuk membersihkan bekas banjir itu mungkin dia membersihkan itu nggak bersih gitu. Masih ada bagian-bagian yang ketinggalan kotor ataupun masih ada genangan air. Baik, terima kasih. Kemudian saudari Mira. Segala sama pendapat kita, terus tambahannya gampang capek, terus sering seram otot ya, karena kan kalau udah ngurus banjir itu kita butuh banyak tenaga untuk buang air. Baik, terima kasih. Kemudian saudari Alisa. Pendapat saya dampak dari kita suntuk membersihkan bekas banjir ini, dampaknya itu kan air tadi tergenang katanya kan, karena kurang bersih, otomatis penyakit akan timbul kayak nyamuk-nyamuk berterbangan yang akibatnya kita bakal kayak DBD gitu, atau kayak tubuh ini kayak ngerasa kurang fit pastinya gara-gara tempat yang kurang higienis. Baik teman-teman, terima kasih telah mengutarakan pendapatnya. Setelah kita tahu apa dampaknya, sekarang kita masuk ke solusinya. Bagaimana solusi yang bisa kita buat atau kita berikan untuk mengatasi masalah untuk membereskan bekas banjir ini? Ada yang ingin berpendapat? Silahkan saudari Ais. Mungkin ngasih self reward juga sih, maksudnya gini, kita berpikir kayak oh setelah aku membereskan ini aku kan hujan itu kan berarti kan dingin ya, aku setelah membereskan ini aku bakal buat entah susu hangat gitu loh, jadi ada yang menggerakkan dia untuk nambah niat dia untuk membersihkan gitu. Baik, terima kasih. Kemudian saudari Alisa. Solusi untuk kita yang suntuk membersihkan banjir mungkin nyari teman ya, jadi kita nggak ngerasa sendiri, nggak ngerasa capek sendiri, jadi kita ngajak orang lain, kayak kita nggak mungkin tinggal di kos itu sendirian, mungkin pasti ada, nggak pun sekamar pasti ada tetangga kos misalnya, jadi bisa aja kalian nggak capek lihat itu tergenang, ayo kita bersihkan sama-sama, nanti selesai kita bisa masak minyak, nanti kita jadi lebih enak gitu. Tempat ini jadinya nyaman untuk kita gitu. Oke, baik, terima kasih atas pendapatnya. Kemudian tadi ada saudari Helmina, silahkan. Menurut saya solusinya itu kita bisa sambil mendengarkan musik, sambil bernyanyi, sambil membersihkan banjir itu. Baik, terima kasih. Dan terakhir ada saudari Rika, silahkan. Menurut saya sekali lagi ya, buang dulu rasa suntuknya, itu yang utama, buang dulu rasa suntuknya. Terus kita harus berpikir juga, kan itu tempat ya, kalau bukan kita yang membersihkan siapa lagi. Baik teman-teman, setelah kita membahas kenapa penting, faktor penyebab, dampak, dan solusi, sekarang saya ingin bertanya komitmen yang akan teman-teman terapkan ke depannya setelah kita membahas topik ini. Silahkan dimulai dari saudari Mira, komitmennya. Saya setelah membahas topik untuk membersihkan bekas banjir, mungkin kedepannya kalau misalnya saya nggak akan suntuk lagi untuk membersihkan banjir dan harus lebih cepat membersihkannya karena supaya nggak kena penyakit juga yang Oke, kemudian saudari Rika, silahkan komitmennya. Mungkin komitmen saya, kalau misalnya rumah saya kebanjiran, kita seperti pendapat ya. Kalau misalnya banjir itu langsung segera dibersihkan itu. Baik, kemudian saudari Esther, komitmennya. Komitmen saya yaitu saya berusaha untuk tidak suntuk agar saya bisa lebih cepat membersihkan bekas banjir itu yang mungkin itu jadi nantinya sangat penyakit ya. Dan mungkin kita akan sama-sama tetangga entah kerabat sama-sama untuk membersihkan supaya tidak ada lah kenyataan itu lagi. Kemudian saudari Helmina, silahkan komitmennya. Baik, mungkin komitmen saya ke depannya saya akan lebih berusaha dan lebih rajin untuk membersihkan banjir kalau rumah saya tidak banjir. Oke, terima kasih. Kemudian saudari Alisa. Mungkin komitmen yang bakal saya ambil tidak jauh beda dari teman-teman semuanya, bahwa ke depannya jikalau di tempat saya tinggal dimanapun saya berada kalau terjadi banjir, mungkin sesegera mungkin untuk dibersihkan agar tidak menjadi sarang penyakit dan menghindari rasa suntuk tadi agar tidak berlarut-larut. Oke, terima kasih. Dan yang terakhir saudari Aisyah. Saya sendiri berkomitmen untuk lebih cepat membersihkannya supaya suntuknya nggak keburu datang karena saya kan punya pengalaman nih kalau pas banjir kan, jadi saya bisa mengingat betapa
istirahat setelah membersihkan kekacauan rumah. Baik, terima kasih teman-teman telah menyampaikan komitmennya. Semoga komitmen yang telah diucapkan dapat diaplikasikan ke depannya jika teman-teman mengalami banjir. Nah, kegiatan kita akan berakhir, tapi sebelum itu kita harus mengisi BMB 3 dulu. Ini akan saya bagikan, silahkan teman-teman mengisi BMB 3. Jika sudah, silahkan kembalikan kepada saya ya. Sudah selesai teman-teman, Kamu kesembur pakai batu. silahkan kembalikan kepada saya. Oke, baik teman-teman, kegiatan kita sudah berakhir. Sebelum kita menutup kegiatan kita ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Untuk yang beragama Kristen akan saya pimpin dan yang lain dapat mengikuti. Mari kita bersatu di dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang baik, Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, puji-pujian kami hancurkan kepadamu Tuhan, atas berkat dan karunia-Mu kami telah selesai melaksanakan kegiatan BKP kami pada hari ini. Tuhan, semoga topik dan wawasan yang kami bahas dan kami dapat pada hari ini dapat bermanfaat bagi kami ke depannya dan dapat kami berikan kepada orang-orang di sekitar kami. Ini doa kami Tuhan, terpuji dan termuliakan nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Oke teman-teman, kegiatan kita sudah berakhir. Terima kasih ya semuanya.